Dan saya hormati Bapak Ibu yang sempat hadir di tempat kediaman dan sudah disambut undangan, juga kepada semua yang sudah hadir di seluruh kita pada pagi hari ini. Kami sama tutup kita. Ini kamera ini. Masalahkan bagaimana kita membangun satu harapan universitas yang berkelas internasional, itu cita-cita, dan semoga kalau dukungan ini kita bersama, saya kira tidak ada yang mustahil kalau kita sepakat jalan bersama, apapun yang kita rencanakan bisa terwujud. Boarding International University. Ya. Kalau ini hari kita katakan pukul saja gonya tanggal 6 itu nanti kita jadikan satu kesatuan dengan memulainya kawasan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh Lasmas BSI yang akan menjadi percontohan di seluruh Indonesia yang keempat, yang ketiga sudah ada dan sudah berhasil. Kita dapat kesempatan yang keempat ini. Yang kedua, lokasinya itu di Pakato antara Rindang dengan Kostra. Di situ sudah ada 65 hektar juga. Ya, nanti kemungkinan untuk diperluas sampai 100 hektar juga masih ada. Yang terakhir, ini yang antara Bili-Bili dengan Tanah Karai ya. Jadi di situ view-nya nanti yang akan menonjol ke depan karena akan dibangun bendungan kembar. Dan sekarang kan bendungan Bili-Bili sudah ada. Nah sekarang ini ya kira-kira bulan 6 sudah peletakan batu bersamanya juga itu bendungan kembar Jenelata Bili-Bili. Dan itu view-nya sangat menarik. Tiga pilihan yang kami persiapkan ini masing-masing punya keunggulan komparatif. Ya, katakanlah misalnya kalau lokasi yang ketiga ini di samping view-nya bagus, kita lihat Makassar, Maros, Takalar, kemudian yang paling dekat view-nya itu Bendungan Kembar. Tapi yang paling menonjol di situ keunggulannya adalah kalau kita bangun fasilitas gedung tidak perlu ada AC. Alam sudah menyiapkan AC-nya itu untuk mengcover semua peserta didik ya. Jadi itulah sambutan semangat yang kami persiapkan, mudah-mudahan bisa disahuti oleh semua tokoh-tokoh kita di dalam rangka mengikuti Syekh Yusuf Al-Makassari meletakkan fondasi dasar untuk kepentingan anak cucu kita dalam berkembang ke depan. Karena kalau bukan pendidikan, saya kira Sulawesi Selatan ini tetap agak lambat pertumbuhannya, tapi kalau disertai dengan fasilitasi pendidikan, kemudian ada museum tempat belajar, pasti akan melejit. Apalagi adalah dari perspektif Syekh Yusuf sebagai ulama besar,
dan sebagai pejuang ini perlu memang dipahami oleh anak cucu kita ya. Baik dari aspek kenapa dia termasuk juga latar belakang kenapa dia meninggalkan Goa. Ya. Kenapa dia meninggalkan Goa? Karena waktu itu salah satu titik krusial di situ adalah di mana kerajaan Goa waktu itu sudah keluar dari nasihat nilai-nilai agama yang sudah ini menjadi kental di kerajaan waktu itu. Nah sekarang itu yang perlu kita sehingga beliau tapi itu belum bagian dari proses sejarah. Kedua dari aspek pemerintahan kerajaan Goa ini juga nanti ke depan mungkin perlu kita juga ini karena banyak nilai-nilai yang perlu kita kembangkan dan mungkin bisa kita membumikan secara nasional termasuk dengan konteks faktual saat ini. Salah satu seingat saya yang ada di dalam ajaran-ajaran seperti Mama Gandhi yang di Indonesia ini kalau kerajaan di dunia kerajaan Goa itu punya ada termasuk dia katakan pemerintah itu tidak boleh berdagang. Nah sekarang kita lihat konteks nasional ketika pemerintahnya berdagang atau penyelenggaranya ini akan merusak tatanan di dalam berpemerintahan. Ini sama-sama contoh bagaimana dari konteks tatanan pemerintahan. Kita harus akui dan kita bersyukur bahwa kita ini adalah bekas kerajaan atau daerah kita adalah bekas kerajaan besar dunia gitu. Ya. Terus yang ketiga yang terakhir perlu ada batasan pemahaman dengan konteks kondisi saat ini. Karena jangan sampai kita memahami yang ada saat ini sesuai dengan di partai undang-undang tentang kemasyarakatan itu Indonesia sekarang membangun semua menghidupkan kembali kelembagaan adat. Jadi saya ulangi, kelembagaan adat. Jadi bukan kerajaan ya. Jangan sampai kita keliru bahwa yang terbentuk sekarang itu bukan sebenarnya kerajaan. Karena kalau bilang kerajaan, pertama sudah selesai ketika yang kita melihatkan almarhum Andi Ijo dulu sudah secara besar hati bergabung ke NKRI yang waktu itu membentuk namanya Swapraja tahun 56 kalau tidak salah itu terbentuknya Kabupaten Goa. Sehingga yang ada sekarang adalah lembaga adat kerajaan. Jadi ini perlu kita ini. Nah kalau lembaga kerajaan ini kita ngasih semangat ada masalah kita yang harus dihidupkan ya. Kita akui itu. Tapi kalau kerajaan sudah tidak ada lagi kerajaan. Karena sudah clear sampai tahun 54 bentuknya Kabupaten Goa sudah tidak ada lagi. Tapi semangatnya yang perlu kita kembangkan kembali dengan nilai-nilai yang ada. Dan kita akan kembangkan. Dan saya sependapat dengan tadi Nyagi bahwa yang perlu kita kembangkan adalah jangan kita melihat dalam konteks Goa sebagai Kabupaten Goa. Kalau kita melihat atau berorientasi terhadap suatu kondisi saat ini bahwa Goa itu kerajaan nilai-nilai Goa ini atau kerajaan Goa itu dalam konteks kabupaten keliru mungkin kita karena nanti kita akan terbatas. Jadi itu barangkali sementara yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya ini adalah suatu langkah awal yang baik untuk kita sama-sama support. Paling tidak nanti menjadi catatan kepada anak cucu kita supaya memahami betul bagaimana kesejarahan masa lalu yang bisa dijadikan pedoman untuk membangun generasi-generasi yang lebih baik ke depan untuk menjadi pemimpin-pemimpin besar di masa datang. Saya kira demikian ya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi langsung lanjut, silakan mungkin ada lagi yang perlu ditanggapi, ditindaklanjuti dari komentar-komentar sebelumnya atau ada ide baru. Tapi silakan. Saya mungkin Iya, tapi silakan kita. Emut kita nama.
Masih anmut ki, dibukakan dulu itu. Tutup channelnya. Tertutup masih anmut ki dan nyawa. Tabe suaranya Iya. suaranya masih tersembunyi suaranya. Masih tersembunyi. Sebentar. Mute. Apa sih kedengaran? Ya, Banyak. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Adinda Munira selaku moderator dan para peserta Zoom pagi hari ini. Pertama-tama saya merasa bangga dan bahagia pada pagi hari ini karena walaupun saya tidak tahu persis bahwa akan ada, saya hadir di tempat moderator ini. Kebetulan memang ada undangan terkait ini, tetapi saya pikir internal keluarga kami di Boroloe. Tapi ternyata berkembang lebih besar karena sesungguhnya KKG ini Boroloe menurut saya. Karena baik dari segi personil kepengurusan maupun juga aspek sosial kerjanya itu terkait masalah kebudayaan. Dan kebudayaan di Goa itu sangat terkait kaitannya dengan Boroloe, salah satu mantan Bate Salapang yang bermutu bertransformasi ke Pasugian sampai ke Larang, dan itulah yang kami benahi juga secara internal di keluarga kami. Saya kira kalau berbicara terkait masalah sejarah Yusuf itu sudah selesai. Sudah banyak doktor, profesor yang memberikan pemeriksaan setelah penelitian yang kapal dan memang sudah komprehensif, seperti Dr. Abu Hamid, almarhum Dinompo yang baru-baru meninggal ini, dan ada beberapa juga literatur yang saya baca itu, saya kira hampir sama lah. Tetapi Gaung Yusuf itulah yang pada kondisi kekinian yang harus kita baik dari segi pendidikan, pendidikan, keagamaan. Saya kira itu yang perlu kita fokus ke situ, terkait juga dengan kebudayaan lain yang ada di Sulawesi Selatan. Saya perlu mengatakan ini bahwa selain kami dari keluarga Boroloe, kami juga adalah sekretaris jenderal dari Ikatan Alumni Yogyakarta Sulselbar se-Nusantara. Kebetulan ketuanya Insinyur Muhammad Hasir dan Ahad Dembali itu adalah orang Goa juga. Dan kami sama-sama membangun IKAJOS dalam yang belum berusia baru mau 7 bulan. Kita deklarasi di tanggal 4 Desember tahun 2001 di Ponorogo, dan kita berkiprah sampai terbentuk 12 Dewan Pimpinan Wilayah se-Nusantara. Kepulauan Riau, Mataram, Kendari, Palu, Jakarta, Jabodetabek, Jawa Timur, Makassar sendiri, itu kurang lebih 12 lah. Mataram. Dan ini kita berkolaborasi juga terhadap kebudayaan karena di situ ada departemen yang jalan seperti agama, sosial, dan kebudayaan yang dimotori oleh beberapa doktor dari UNM. Dan ini mungkin kita perlu bersinergi dengan karena kita lari kencang ini, ya. Dan baru terbuka matanya semua, berterbuka hatinya alumni Jogja yang kebetulan ada 2 unsur di IKAJOS untuk menjadi anggota. Saya sedikit mohon maaf, saya proklamasikan dulu ini organisasi yang baru ini kita bentuk. Artinya lintas generasi, lintas profesi, dan lintas perguruan tinggi. Selama ini kita kenal agama, IKA UI, IKA UIN, IKA UNM itu, ini kita kompak menyangkut lintas generasi. Semua lintas generasi ini terkadang hadir jika ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya memang sangat dibutuhkan, ya. Dan ini juga mengurusi hal-hal seperti ini. Baru-baru ini kita juga sudah menggarap Takabonerate sebagai destinasi wisata. Ya, kalau masalah si Yusuf, saya kira kita bisa tergerak untuk bersinergi dalam hal pengembangan kebudayaan Sulawesi Selatan. Jadi saya kira itu yang pertama,
poinnya bahwa untuk bercerita tentang siapa si YouTube itu saya kira sudah selesai, karena beliau dikenal sebagai bukan hanya pahlawan nasional tapi pahlawan internasional, karena begitu dihargai di Cape Town, Afrika Selatan, di Banten juga, apalagi khususnya di Goa, karena itu adalah sufi kita ya. Jadi tentunya apa yang menjadi percikan dan bawa pikiran dari video itu harus kita menjadikan momentum untuk kita implementasikan, termasuk Yayasan Pendidikan Syekh Yusuf. Ini memang sudah pernah digagas berkali-kali, termasuk mantan Bupati Goa almarhum Isa Yaslimpo dulu, tetapi juga tidak jadi. Bahkan terakhir saya dengar juga yang almarhum siapa lagi nih, yang Yayasan Syekh Yusuf juga, Jesut teh. Ya, Jesut teh. Iya, saya juga bahkan masuk sempat adakan pertemuan sebelum satu tahun yang lalu itu, sebelum 1 tahun dia meninggal ya. Nah, ini juga dia gagas. Nah, mudah-mudahan gagasan dan cita-cita luhur dari kita semua ini untuk mewujudkan sebuah universitas, walaupun juga mungkin belum bertaraf internasional, tetapi setidaknya ada, dan itu tidak terlalu sulit dalam kondisi saat ini. Yang penting ada gedung dulu, dan mahasiswanya bisa sampling universitas terbuka, karena kita sistem sekarang aplikasi IT itu sangat pesat sekali. Jadi kita melalui jalur-jalur seperti itu, yang penting kita seriusi. Yang kedua, mana Goa sesungguhnya seperti Ibu Mubakar Muan tadi, saya sangat tertarik itu bahwa berbicara kerajaan Goa atau Goa. Nah, ini perlu kita sepakati dulu. Dan kita nasional saja bahwa kalau memang berbicara Kabupaten Goa itu skopnya sempit. Tetapi kalau kita mau lebih luas lagi adalah berbicara Goa ya, masa lalu. Bukan berarti kembali sejarah tempo dulu yang meliputi Makassar, meliputi Bantai, meliputi Maros dan semacamnya itu, tetapi kita merenungi sedikit sejarah Goa yang begitu besar, yang begitu dia agung-agungkan, dan justru kita memiliki tanggung jawab untuk membenahi bagaimana pendukung-pendukung kerajaan yang masa lalu itu kita aplikasikan dalam bentuk yang nyata. Kita hadir memberi solusi, seperti motonya Kajus itu, hadir memberi solusi ya. Kenapa? Nah, semakin hari baik dari secara internal, secara nasional, semua kembali katakan ya, kembali membicarakan melalu yang pernah digagas oleh pendahulu kita semua di Goa. Jadi sebetulnya hanya Goa internasional, tetapi Goa memang bersejarah. Kemudian kita di tentang saat ini yang sesungguhnya Goa tidak pernah maju. Ya, saya pernah setelah 30 tahun, 35 tahun yang lalu ini, bahwa Goa dalam kondisi saat masa lalu sama dengan sekarang. Maju itu kan memang perkembangan pesat, dan memang harus terjadi perubahan karena terjadi interaksi antara usaha, dan memang kota itu harus maju, apalagi dekat dengan Makassar ya. Tetapi dari segi fisik dan moral ya, dari segi mental daripada penduduknya juga tidak ada perubahan. Inilah sehingga kenapa Yayasan Syekh Yusuf atau apa namanya yang terkait dengan itu harus mengatasi semua itu, membenahi. Kita kadang-kadang tersesat yang nyata dalam hal-hal berpolitik dan berpemerintahan dengan hanya memunculkan oknum-oknum tertentu saja. Dan ini tidak beres. Kita mau ke jalan yang lurus saja dan benar sesuai dengan aturan konstitusi dan juga aturan-aturan agama yang ada. Kita munculkan memang figur-figur yang memang kapabel. Politik pilkada sekarang selalu mengacu kepada politik uang. Ini yang sesungguhnya salah. Dan masyarakat juga sudah tercemar dengan persoalan seperti ini dari tahun ke tahun. Bahwa muncul itu karena uang. Inilah yang terjadi saat ini. Dan itu bukan hanya di Goa, tetapi sudah menjadi
kebiasaan nasional. Jadi dari hulu ke hilir ini sudah rusak sebenarnya. Dan munculnya Yayasan Pendidikan Syekh Yusuf harus membenahi itu. Saya tertarik tadi Sam Salengke itu sedikit mereview kembali bahwa kenapa Syekh Yusuf tinggalkan Goa, karena itu tadi terjadi kecurangan dan terjadi immoralitas yang ada di Goa, terjadi peminum balu semuanya, sabung ayam terjadi di mana-mana, perjudian, moralitas yang terganggu, dan kebohongan yang dipraktikkan oleh pemerintahan kerajaan Goa, sehingga dia tidak tahan. Dan sama kasusnya dengan Karanggalia, dia tinggalkan Goa begitu saja karena sudah tidak puas dengan persoalan-persoalan yang dan dinamika yang berkembang yang sudah tidak searah lagi dengan syariat Islam, jadwal dan sistem adat. Kalau kita ingin berkembang, tentu hal seperti ini harus kita mengatasi dulu dari Yayasan Pendidikan Syekh Yusuf. Jadi di dalam pendidikan Syekh Yusuf itu ada nanti kita bikin satgas tertentu, ada yang membidangi, ada LSM pemerintahan, ada LSM politik dan segala macam, sehingga ada kompleksitas di situ sebagai wadah pemersatu dan memang tergerak karena sukmanya Syekh Yusuf. Jadi saya kira itu dulu hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama. Kemudian sudah ada jalur-jalur yang kita tentukan nanti, apa-apa program-program kerja yang harus kita lahirkan ya. Seperti saat ini mungkin ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, ada program-program, ada pekerja-pekerjanya dan sebagainya. Sehingga setiap kita adakan pertemuan begini melahirkan suatu solusi yang harus kita tindak lanjuti di masyarakat. Jadi jangan hanya berwacana, karena ini juga bagian daripada persoalan-persoalan politik yang harus dibenahi di Indonesia. Wacana ini harus kita wujudkan. Saya kira demikian dulu Pak. Hadirin dan hadirat tentang komunikasi ini hadirin, dan mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih kepada warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin saatnya kita membuat identifikasi dan mengklasifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam jangka yang singkat ini, kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kita sudah tahu apa program-program yang akan kita selesaikan segera, apa yang sementara kita jejaki, dan program ke depannya itu apa. Jadi jelas pengidentifikasian masalahnya kita mulai pikirkan sekarang, kemudian langkah-langkah selanjutnya itu bagaimana. Ya, tapi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, saya sempat mengikuti di sesi pertama dan di sesi kedua ini. Mana yang di sesi pertama beberapa pembicara yang Prof. Samsudin dan Prof. Abid Abbas, ini semua bisa menjadi yang akan tujuan. Alhamdulillah timbul ide yang sebenarnya terus terang ada minta jadi nama Syekh Yusuf ini memang sudah besar, artinya bukan saat sekarang kita kenal, dan ini sudah mendunia. Jadi terkait dengan itu, untuk implementasi dari sesi yang pertama ini, alhamdulillah kita bisa tangkap ini semuanya. Yang kedua, lahan sudah tersedia. Kemudian kemudian juga saya sampaikan bahwa sebenarnya di Banteng itu sudah ada Universitas Islam Syekh Yusuf. Jadi Islamic
Islamic Universities, ya. Jadi saya kira di sini juga kita bisa kembangkan universitas tersebut. Apalagi semua sudah tersedia, lahan apa dan sebagainya. Kemudian para penggawa-penggawa di sini semua juga luar biasa. Dr. Hasan Hasim, Dimas dan semua yang lain, ya. Jadi saya kira ini bisa kita kembangkan dalam waktu dekat ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ini bisa kita wujudkan bersama. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada beberapa hal yang disarankan, ada beberapa ide, ada beberapa motivasi-motivasi yang mungkin kita layak untuk pertimbangkan dan layak untuk kita urai satu persatu sehingga apa yang kita akan laksanakan ini bisa fokus pada hal-hal yang memang harus. Ya, tapi saya mengundang kembali Bapak Ibu partisipan. Ya, saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan salam silaturahmi Ron. Ini ke dari TKP ya. Om nama sumpah belum sempat. Iya, jadi saya kira ini luar biasa ya karena terus terang kami juga sebagai penyelenggara di BPN IKKG pada dialog yang pertama kita lakukan ini itu juga cukup surprise sebenarnya dengan sambutan yang begitu luas dan hangat. Bahkan perbincangan tentang dialog kita ini itu bergulir terus dan juga beberapa kemudian kelompok-kelompok masyarakat di baik itu di Goa maupun di luar juga akhirnya mengambil inisiatif untuk melakukan ya setidaknya doa bersama atau paling tidak diurangi muteri anjo jasa-jasana Tuhan tasalamaka. Nah, sehingga kemudian seolah-olah kita ini terpicu untuk bangkit bersama-sama menghidupkan kembali jejak dari Syekh Yusuf Tuhan tasalamaka ini. Dan bukan hanya di generasi senior ya, kata Tubat Torigoa dan orang-orang yang tokoh-tokoh yang bersimpati terhadap kontribusi Syekh Yusuf terhadap peradaban. Tetapi yang paling menggembirakan itu di kalangan anak muda. Ternyata banyak sekali anak-anak muda kita yang baru sadar bahwa sebesar itukah reputasi Syekh Yusuf. Artinya apa? Alhamdulillahnya generasi di atasnya anak muda ini itu berhasil melakukan transformasi nilai-nilai sejarah kepada generasi muda kita sehingga ini akan terus berlanjut. Karena tentu saja generasi yang sekarang ini seperti saya misalnya dan sebaya kami di Goa itu juga mendapatkan transformasi dari generasi sebelumnya. Sehingga kemudian ini kita bisa tularkan terus-menerus secara berkesinambungan. Nah, ini kesyukuran.
depan ini. Kita yang bekerja untuk balik cuci kita ke depan.
di sini.